Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elifirda Mafiro, NIM 2111050012. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Perbedaan jumlah trombosit pada sampel darah EDTA dengan variasi volume menggunakan metode hematologi analiser. Yang pertama ada latar belakang. Latar belakang penelitian ini, pemeriksaan trombosit merupakan pemeriksaan di laboratorium untuk menunjang diagnosis gangguan perdarahan dalam menghitung jumlah trombosit. Hasil dari pemeriksaan ini dapat mendeteksi kondisi pasien dan menentukan diagnosis serta pemberian terapi terhadap pasien. Hal ini menurut Wimbadi Sigit tahun 2016. Pemeriksaan jumlah trombosit dapat dilakukan dengan dua metode. Yang pertama, metode manual, yang kedua, metode otomatis. Yang pertama, metode manual dilakukan menggunakan hemositometer atau infrared needle. Yang kedua, metode otomatis dilakukan dengan menggunakan hematologi analiser. Tahapan yang harus diperhatikan dalam pemeriksaan laboratorium yaitu ada tahap pra-analitik, tahap analitik, tahap pasca analitik. Karena tahapan-tahapan ini dapat memberikan pengaruh besar dalam menentukan hasil pemeriksaan di laboratorium. Selanjutnya, persentase kesalahan terhadap pemeriksaan. Menurut Wahyu et al. 2022, kesalahan pra-analitik sebanyak 61%, analitik sebanyak 25%, dan pasca analitik sebanyak 14%. Kesalahan yang terbanyak terdapat pada kesalahan pra-analitik. Contoh kesalahan tahapan pra-analitik: yang pertama, kesalahan identifikasi permintaan pemeriksaan, kedua, kesalahan pemilihan reagen, yang ketiga, menerima reagen yang atau sampel yang sudah lisis, yang keempat, homogenisasi yang kurang, yang kelima, ketepatan volume sampel dan jenis antikoagulan yang digunakan untuk pemeriksaan. Fungsi antikoagulan. Fungsi antikoagulan ini untuk mencegah proses pembekuan darah dan jalan menghambat fungsi beberapa faktor pembekuan darah yang berkaitan dengan hemostasis darah. Jenis dari antikoagulan yaitu ada 4 jenis. Yang pertama ada EDTA 10%, yang kedua ada NA2-EDTA, yang ketiga ada K2-EDTA, yang keempat ada K3-EDTA. Bentuk dari antikoagulan ini yaitu ada dua bentuk. Yang pertama bentuknya serbuk, yang ketiga ada bentuk cair. Kalau bentuk serbuk berisi 1 mg atau 1 ml darah. Yang kedua ada serbuk cair yaitu berisi 10 mikroliter atau 1 ml darah. Yang selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, berapa jumlah trombosit pada sampel darah EDTA pada volume 1 ml. Yang kedua, berapa jumlah trombosit pada sampel darah EDTA menggunakan volume 3 ml. Yang ketiga, apakah terdapat perbedaan jumlah leukosit pada sampel darah EDTA dengan volume 1 ml dan 3 ml. Yang selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama ada tujuan umum, untuk mengetahui perbedaan jumlah trombosit pada sampel darah EDTA dengan variasi volume menggunakan hematologi analiser. Tujuan khusus yang pertama, untuk mengetahui jumlah trombosit pada sampel darah EDTA dengan volume 1 ml menggunakan metode hematologi analiser. Yang kedua, untuk mengetahui jumlah trombosit pada sampel darah EDTA dengan volume 1 ml menggunakan metode hematologi analiser. Yang ketiga, untuk mengetahui perbedaan jumlah trombosit pada sampel darah EDTA dengan volume 1 ml dan 3 ml menggunakan metode hematologi analiser. Yang selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis, yaitu untuk menambah informasi dan pengetahuan di bidang hematologi mengenai perbedaan jumlah trombosit pada sampel darah EDTA dengan variasi volume menggunakan metode hematologi analiser. Yang kedua ada manfaat praktis, yaitu manfaat praktis bagi peneliti, bagi pembaca, dan bagi program studi. Bagi peneliti ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman dalam mengkaji
mengenai jumlah trombosit pada sampel darah EDTA dengan variasi volume menggunakan metode hematologi analisis. Yang kedua, bagi pembaca, penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai jumlah trombosit pada sampel darah EDTA dengan variasi volume yang digunakan dan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya. Yang ketiga, bagi program studi. Penelitian ini untuk menambah daftar pustaka dan menambah informasi dalam bidang hematologi. Yang selanjutnya ada keaslian penelitian. Keaslian penelitian ini diambil dari beberapa jurnal. Berikut jurnal yang saya ambil keaslian penelitian. Yang pertama yaitu ada jurnal yang berjudul Perbedaan kadar hemoglobin terhadap variasi volume sampel darah 1 mili dan 3 mili dengan antikoagulan EDTA. Nama penelitian yaitu Wardia et al. Tahun 2022, persamaan yaitu sampel penelitian dan perbedaannya yaitu dari metode penelitian. Yang kedua yaitu jurnal yang berjudul Variasi volume sampel darah pada tabung vakuteiner EDTA terhadap pemeriksaan darah lengkap. Penelitian ini namanya Ramadhani et al. Tahun 2019, persamaannya yaitu sampel penelitian dan metode penelitian, dan perbedaannya yaitu populasi sampel. Yang ketiga ada edukasi pengaruh volume sampel darah lengkap pada teknik flebotomi terhadap pemeriksaan laboratorium. Nama penelitinya yaitu Sari tahun 2023, persamaan sampel penelitian dan perbedaannya metode penelitian. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama, trombosit. Trombosit merupakan salah satu sel darah yang memiliki peran penting dalam sistem kekebalan tubuh dengan cara membunuh kuman, bibit penyakit, dan membunuh benda asing lain yang masuk ke dalam tubuh. Menurut Andriani et al. Tahun 2015. Fungsi trombosit yaitu membentuk sumbat mekanik selama respon hemostasis normal terhadap cedera vaskular. Tanpa trombosit, dapat terjadi kebocoran dalam spontan melalui pembuluh darah kecil. Reaksi trombosit berupa adesi, sekresi, agregasi, dan fusi, serta aktivitas prokoagulannya sangat penting. Kelainan pada sel trombosit yaitu ada trombositosis dan trombositopenia. Trombositosis merupakan nilai jumlah trombosit yang lebih dari 400.000 sel per mikroliter darah, dan trombositopenia merupakan nilai jumlah trombosit kurang dari 150.000 sel per mikroliter darah. Jumlah trombosit ini dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode. Yang pertama ada metode manual, yang kedua ada metode otomatik. Metode manual menggunakan improved Doppler atau pipetoma. Prinsip pemeriksaan ini yaitu darah diencerkan dengan larutan rice checker dan dapat diperiksa di bawah mikroskop. Cara manual dapat menggunakan bilik hitung, yaitu mempunyai ketelitian dan ketepatan yang kurang baik karena trombosit sangat sukar dibedakan dari kotoran kecil. Yang kedua yaitu ada metode otomatik dengan menggunakan hematologi analisis. Prinsip hematologi analisis yaitu pada impedasi, yaitu berdasar pengukuran besarnya resistensi elektronik antara dua elektroda. Metode otomatik yaitu memiliki cara yang lebih praktis dan hasil lebih akurat, tetapi biayanya cukup mahal dibandingkan dengan metode manual, biayanya cenderung lebih murah. Yang selanjutnya ada nilai normal. Menurut Garini tahun 2015, nilai normal trombosit yaitu 150.000 sampai 450.000 sel per mikroliter darah. Yang selanjutnya ada antikoagulan. Antikoagulan adalah obat-obat yang digunakan untuk menghambat perkembangan dan pembesaran bekuan darah, serta terbentuk dan meluasnya trombus dan emboli. Hal ini menurut Fadila et al. Tahun 2023. Apabila kelebihan antikoagulan yang digunakan yaitu mengakibatkan sel trombosit membesar dan mengalami desintegrasi, dan dapat diartikan jumlah trombosit akan menurun. Apabila yang antikoagulan yang digunakan kurang, yaitu mengakibatkan sel trombosit membesar dan mengalami desintegrasi, dan dapat diartikan jumlah trombosit akan menurun. Yang selanjutnya ada kerangka teori. Kerangka teori dari penelitian ini yaitu
ada darah vena. Darah vena ada beberapa antikoagulan yang digunakan. Dari penelitian ini yang digunakan yaitu antikoagulan EDTA dengan volume 1 mili dan 3 mili yang dapat mempengaruhi morfologi sel trombosit, yaitu bentuk dan ukuran. Pada ini menggunakan pemeriksaan jumlah trombosit yaitu ada dua metode manual dan otomatik, tetapi yang digunakan yaitu metode otomatik menggunakan hematologi analyzer. Selanjutnya ada kerangka konsep. Kerangka konsep dari penelitian ini yaitu variabel bebasnya variasi volume menggunakan metode hematologi analyzer dan variabel terikatnya yaitu jumlah trombosit pada sampel darah EDTA. Yang selanjutnya ada hipotesis. Hipotesis dari penelitian ini yaitu HO-nya tidak terdapat perbedaan trombosit pada sampel darah EDTA dengan variasi volume menggunakan metode hematologi analyzer. HA yaitu terdapat perbedaan jumlah trombosit pada sampel darah EDTA dengan variasi volume menggunakan metode hematologi analyzer. Yang selanjutnya ada metode penelitian, yaitu jenis penelitiannya pre-eksperimental dan rancangan penelitiannya yaitu one shot case study design. Waktu dan penelitiannya yaitu waktunya bulan Juni dan tempatnya yaitu di Laboratorium Hematologi TLMD 4 Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Variabel penelitian. Variabel penelitian dalam penelitian ini yaitu variabel bebas, variasi volume menggunakan metode hematologi analyzer, yaitu termasuk data kategorik dengan skala nominal. Variabel terikatnya yaitu jumlah trombosit pada sampel darah EDTA, termasuk data numerik dengan skala rasio. Yang selanjutnya ada besar sampel. Besar sampel yaitu menggunakan rumus Federer, yaitu dengan 18 responden, karena ini melakukannya dengan dua perlakuan, yaitu dijadikan 18 responden dikali 2 yaitu dengan 36 sampel. Jadi yang digunakan untuk penelitian ini adalah 36 sampel. Selanjutnya ada populasi dari penelitian ini yaitu mahasiswa TLMD 4 tahun 2021 dengan teknik process sampling dan sampelnya sebanyak 36 sampel. Yang selanjutnya ada kriteria inklusi dan kriteria eksklusi pada penelitian ini. Jadi kriteria inklusi yang pertama yaitu mahasiswa aktif TLMD 4 angkatan 2021 bersedia untuk menjadi responden dengan mengisi lembar informan konsen. Yang ketiga, responden dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Kriteria eksklusinya yaitu responden sedang menstruasi, sampel darah lisis, responden sedang mengkonsumsi obat-obatan yang dapat mempengaruhi hasil. Yang selanjutnya yaitu ada definisi operasional, yaitu variabelnya trombosit. Definisinya yaitu trombosit merupakan sebagai salah satu keping darah yang juga terbentuk di sumsum tulang merah dan bahan sistem. Cara pengukuran yaitu dengan menggunakan hematologi analyzer. Hasil ukur yaitu nilai normalnya 150.000 sampai 400.000 sel per molekul darah, satuannya sel per molekul darah, skala pemeriksaan yaitu rasio. Yang kedua yaitu variasi volume. Definisinya yaitu volume adalah volume darah atau plasma dalam sistem peredaran darah setiap individu. Caranya yaitu dengan mikropipet, skalanya satuannya yaitu mili, skalanya ordinal. Alat dan bahan yang digunakan dalam pemeriksaan atau penelitian ini yaitu yang pertama alat yang digunakan tourniquet, spuit, hematologi analyzer, tabung vakum container tutup merah, yellow tip dan blue tip, mikropipet dan rak tabung. Bahan yang digunakan yaitu sampel darah EDTA, antikoagulan EDTA, alkohol swab, tisu, label, dan lembar kuesioner. Yang selanjutnya ada prosedur kerja. Yang pertama yaitu ada tahap persiapan. Tahap persiapan ini yaitu mempersiapkan alat bahan dan mempersiapkan
surat izin penelitian. Dalam tahap pelaksanaan yaitu pengambilan sampel darah. Pengambilan sampel darah yaitu dengan pengambilan sampel darah vena, terus pemeriksaan sampel yaitu dengan pemeriksaan sampel dengan menggunakan hematologi analyzer. Yang selanjutnya itu ada tahap quality control yaitu dengan mengquality control alat hematologi analyzer. Berikut alat yang digunakan sebagai penelitian ini. Yang selanjutnya ada pengumpulan data, yaitu pengumpulan data secara primer dengan pengisian kuesioner, selanjutnya dilakukan pengambilan sampel, dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan sampel. Analisis hasil yaitu dengan uji normalitas, uji T independen karena kurang dari 0,05 menggunakan metode Mann-Whitney. Yang selanjutnya ada etika penulisan. Etika penulisan ini yaitu setelah mendapat persetujuan dari Komisi Etik Penelitian Kesehatan pada Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Alur penelitian ini yaitu perbedaan jumlah trombosit pada sampel darah EDTA, variasi volume menggunakan metode hematologi analyzer, yaitu dengan teknik pengambilan sampel proses sampling dengan variabel bebas yaitu variasi volume, dengan variabel terikatnya yaitu jumlah trombosit, yaitu diukur dengan menggunakan hematologi analyzer. Data yang digunakan itu data primer berupa jumlah trombosit pada sampel darah EDTA dengan variasi volume. Analisis data yang digunakan yaitu uji T independen dan didistribusi normal. Jika tidak terdistribusi normal, maka akan dilakukan dengan uji alternatif yaitu Mann-Whitney. Jadwal penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan dengan kegiatan persiapan penelitian, pelaksanaan penelitian, analisis data, penyusunan proposal, seminar hasil proposal, revisi, dan pengesahan. Berikut jadwal penelitiannya. Yang selanjutnya ada rincian biaya penelitian. Dari penelitian yang dilakukan prerealitas dan pasca penelitian, yaitu sebanyak 3.272.000. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.